Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah yang rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mahmud ingin membagikan sebuah pengalaman tentang apa yang namanya ruqyah dan suwuk ya. Jadi pengobatan untuk mengusir jin itu dari ajaran Islam dan kejawen itu seperti apa, padahal di kepercayaan lain juga ada. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa itu ruqyah ya. Nah, ruqyah itu sendiri adalah membacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran dan doa-doa yang disunahkan oleh Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana si peruqyah itu sendiri sudah melewati apa yang namanya tataran sunah-sunahnya ya. Nah, apa bedanya dengan orang nyuwuk itu biasanya dukun. Nah, dukun itu juga sama. Untuk mendapatkan beliau itu bisa nyuwuk itu ya ngusir, bukan ngusir ya, ngobati gangguan gaib dan mengobati hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Mereka menggunakan metode yang namanya montro utawa jopo montro yang digunakan untuk menyuwuk ya. Nah, bedanya hanya pada tataran untuk amalannya dan pada bahasanya. Intinya sama. Kalau dukun itu biasanya menggunakan bantuan dari montro yang sifatnya kejawen. Sampomo Joko Suwo itu ya, salam tapi ada kata guru pertiwi payung bapak angkoso sedulur bapak paning aku sati waseso kanggo nambah nih jabang bayi ini si nah, sama seperti itu. Kalau dalam Islam itu kan menggunakan kalimat Al-Quran ya, kalimat-kalimat dari ayat suci seperti Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah dan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan untuk nama dari si anak yang sakit bin siapa ya, itu biasanya seperti itu. Nah, beda lagi dengan agama lain juga ada, seperti di kepercayaan Nasrani itu juga ada menggunakan doa-doa seperti doa ya, banyak sekali lah di situ itu doanya, dan semua sebenarnya sama ada tatarannya untuk mengeluarkan itu. Nah, kita yang garis bawah di sini ada ruqyah dan suwuk sama-sama, yang bedanya hanya inilah seorang ustadz atau kiai. Kalau untuk yang suwuk, ini oleh seorang dukun atau praktisi supranatural Jawa. Nah, yang membedakan tuh hanya kalau kita berada di kacamata seorang muslim itu hanya berdasarkan syariah dan sunnahnya, mengikuti metode sesuai tentang Kanjeng Nabi. Tetapi seorang dukun suwuk ya, dukun bayi yang bisa nyuwuk itu bisa nyapih itu apa ya? Nyapih itu agar bayi tidak lagi netek ya, netek itu menyusui. Nah, itu semuanya juga sama, sudah melewati tataran. Nah, seperti halnya puasa dan sebagainya. Seorang yang ustadz yang meruqyah itu, kalau dia juga tidak melalui tataran seperti halnya puasa, sholat sunnah, menghafal, berbuat baik, jadi sama saja, nggak bakal bisa mengeluarkan jin dari dalam tubuh manusia. Sama, nggak ada bedanya antara dukun dengan seorang ustadz itu sama. Nah, kadang dalam masyarakat kita kedudukan seorang yang dibalut agama itu lebih tinggi ya, tapi dalam kacamata spiritual itu sama saja
Kita bayangkan saja, seorang membacakan, sama-sama membacakan ayat suci ya, dengan sama. Kenapa satu bisa satu enggak? Apakah karena tingkat kesucian ibadahnya atau apa? Enggak itu lih. Yang pasti setelah melewati suatu tataran, mereka akan memiliki suatu ketajaman yang sifatnya adalah kegoiban. Sama saja kalau sama gini, seorang dukun nambah nilai ya, nambah nih gangguan sawan gitu ya. Sawan itu nanti dibacakan apa ya sini ya, donga suwuk, donga utawa mantra-mantra untuk nyuwuk itu menghilangkan gangguan termasuk gangguan jin. Kalau dilihat, ada yang bilang, wah ini sih mbah dukun diwangi jin mengetahui jin. Belum tentu nih, karena dalam suatu tataran tertentu, si mbahnya ini sendiri juga gentur mendapatkan suatu keilmuan yang sifatnya bisa memerintah jin untuk keluar atau penyakit itu untuk keluar. Nggak beda dengan si peruqyah nih. Ustadz yang meruqyah itu ketika membacakan ayat-ayat suci, jin itu keluar karena satu, memang si peruqyah memiliki suatu tataran keilmuan. Kalau dibilang nggak ada keilmuan itu Allah yang iya, semua karena Allah, Gusti Allah yang mengeluarkan. Tetapi bukan dalam arti fisik Gusti Allah datang terus mengeluarkan, itu tidak deh. Karena kan yang namanya itu pemahamannya nggak seperti itu. Beliau juga dibantu oleh pasukan-pasukan dari penjaga-penjaga ayat, bisa dikatakan itu pasukan langit ya. Tetapi memang ada yang bilang itu enggak, saya nggak bisa melihat, saya tidak bisa. Ya, secara hakiki memang manusia tidak bisa melihat. Weruh dengan nonton itu beda. Weruh itu menyaksikan, nonton itu dengan moto, nyakseni itu dengan batin. Nah, itu meneh, itu kan Pak. Yes, memang beda. Yang penting gini le, yang penting kita tidak perlu mendapatkan ya. Yang penting kita mantapnya di mana. Kalau ingin secara syar'i, monggo ke tempat peruqyah atau mungkin ustadz ulama atau mungkin orang yang tahu. Soalnya dalam ajaran keislaman sendiri ya, kan ada ilmu hikmah, ada ilmu laduni karomah. Bagi apa ya, praktisnya seperti itu ya, mereka juga saling melebihkan seorang, seolah-olah ya yang namanya ruqyah itu paling bagus, atau mungkin ilmu hikmah ini lebih bagus. Itu loh yang paling dukun Jawa itu yang paling elek. Belum tentu, karena dukun Jawa itu sendiri juga mereka punya budi pekerti, punya ilmu kewawasan kebatinan yang tinggi, dan tidak ada hubungannya dengan jin, setan dan sebagainya. Sama saja, hanya mereka menggunakan media yang namanya budaya. Semuanya sama deh, nyuwune karo Gusti Allah, pangeran akarya jagat, tidak ke yang lain. Kadang ada yang dibantu oleh beberapa pasukan yang sifatnya tidak kelihatan, ya emang ada, tapi tidak seperti itu, karena Gusti Allah ya. Nah, sekian dulu kita bahas nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.